彼女はテルハシ。分かってる？ねえ、私って美少女美人すぎるが頭につくことは確実な。お前苦手なのよ。だって私が出ちゃったらダントツすぎて。だから出ればいいじゃん。じゃあ私出ちゃおうかな。Yo, apa kabar semua? Kali ini kami, Soul Zero, akan merecap sebuah film yang berjudul Saiki Nakuso na Sainan. Film ini menceritakan seorang remaja yang memiliki kemampuan cenayang. Film ini merupakan adaptasi dari anime Saiki no Kusuo na Sainan. Bagi kalian yang udah pernah nonton animenya pasti sudah tahu bagaimana kocaknya nih anime. Nah, film ini merupakan versi live actionnya. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai. Dia Saiki Kusuo. Dia adalah seorang cenayang. 16 tahun dari sekarang ada pasutri yang baru saja melahirkan anak. Tetapi ya, baru lahir dia udah bisa berbicara. Bukan hanya itu, sebulan berikutnya dia bisa berjalan yang mana normalnya butuh 16 bulan sampai 18 bulan. Sampai suatu hari ibunya kehabisan mirin. Itu suatu minuman beralkohol berwarna kuning dan rasanya manis. Anak itu tiba-tiba hilang dan kembali membawa banyak sekali mirin, sampai membuat ibunya kaget. Ya, untungnya ibunya merasa aneh bukan karena Saiki teleport, tapi dia berpikir Saiki tidak bayar mirinnya. Saiki pun hidup normal di keluarga itu. Itulah Saiki pada saat kecil. Dan sekarang Saiki adalah anak SMA biasa yang mempunyai kekuatannya, di mana ia bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, bengkokin sendok, bisa tembus pandang, dan bahkan bisa membaca pikiran orang. Contohnya cewek ini. Apabila Saiki berjudi, dia pasti tidak akan kalah dan pasti bisa mendapatkan semuanya dengan mudah, layaknya kehidupan yang diimpikan semua orang. Oke, kalau kamu berpikir begitu, kamu semua salah. Akibat kekuatannya, kehidupan Saiki berantakan, di mana sendok sangat mudah bengkok saat dia makan, hingga membuat makan aja susah. Main tebak kartu, semuanya pasti akan ditebak dengan mudah. Ya, terkadang pikiran orang tidak selalu bagus. Itu omong kosong. Karena akibat kekuatan cenayang, kehidupan Saiki jadi berantakan. Walaupun dia mempunyai semua kekuatan cenayang seperti telepati, psychokinesis, ramalan, teleportasi, bahkan masih banyak lagi. Itu seperti kalian bermain game MMORPG, tapi kalian tak perlu teman dan bahkan membunuh last boss dengan one hit. Tidak ada serunya sama sekali, seperti merasakan kepuasan kemenangan. Dan juga Saiki tidak akan bisa merasakan perselisihan cinta. Dan juga rasanya terkejut di pesta kejutan. Itu semua tidak bisa dirasakannya. Tapi karena dia juga bisa melakukan semuanya, jadi dia nggak mungkin merasa kesedihan. Jadi Saiki itu tidak mungkin merasa kesedihan ataupun kebahagiaan. Itulah Saiki. Jadi tujuan hidupnya hanyalah ingin damai setiap hari. Itu juga keinginan semua makhluk hidup. Tapi ya, Saiki udah menerima dia apa adanya. Dan sekarang inilah kehidupan seorang cenayang yang hidup sebagai anak SMA biasa. Sampailah Saiki di kelas. Saiki juga merupakan murid biasa di kelas. Bahkan dia juga membuat nilainya pas-pasan, walaupun dia bisa membuat nilainya 100 dengan mudah. Tapi ya, dia hanya ingin damai.
Jadi jati diri Saiki adalah biasa, walaupun punya banyak kekuatan. Oke, kalian merasa aneh dengan antena di kepala Saiki? Itu adalah alat untuk membatasi sebagian kekuatannya. Jadi, kalau tanpa antena itu, Saiki bisa tanpa sengaja menghancurkan Tokyo dengan mudah. Guru pun masuk. Kebetulan sekolah Pike sedang mengadakan festival. Akan tetapi, guru itu memberi peringatan karena tiap festival sekolah Pike selalu bentrok dengan sekolah lain. Jadi dia memperingati bahwa apabila ada masalah terjadi di festival, sekolah tidak akan melakukan festival lagi. Tapi di sisi lain, awalnya Saiki berpikir itu hal bagus. Akan tetapi, saat dia berpikir apabila tidak ada festival, dia tidak bisa lagi jalan-jalan dan menikmati pemandian yang damai. Itulah yang tidak ingin direbut dari Saiki, damai di pemandian air panas. Ini Hairo. Dia adalah tipe orang yang terlalu bersemangat. Dan saking bersemangatnya terkadang terlalu berlebihan. Mereka pun membahas acara apa yang dilakukan kelasnya. Dari beberapa menit mereka diskusi, mereka pun memilih pameran batu. Kelas pun selesai. Dia adalah Nendo. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak bisa dibaca pikirannya oleh Saiki. Ya, bukan berarti tidak bisa, tapi dia memang tidak pernah berpikir apapun. Yang bahkan gorila pun berpikir. Tiba-tiba muncul seorang siswa Chunibyo mengajak Saiki ke suatu tempat. Ya, dia bernama Kaido. Dia merupakan Chunibyo tingkat akut. Dia memberitahu Saiki bahwa dia mendapatkan surat yang dia pikir dari Drag Union. Dan dia mengajak Saiki untuk bertarung bersama. Di kelas ternyata beberapa murid udah mendapat batu mereka masing-masing. Dia adalah Teruhashi Kokomi. Dia merupakan murid paling populer di sekolah Pike. Tapi walaupun dari depan dia kelihatan merendah, tapi aslinya dia sangat meninggikan dirinya. Ada fakta aneh dari Teruhashi Kokomi, di mana setiap pria yang bertemu dengannya selalu ngomong ofu. Tapi akhir-akhir ini Teruhashi selalu mencoba mendekati Saiki. Bukan tanpa sebab dia melakukannya. Pada saat liburan musim panas, Teruhashi tidak sengaja bertemu dengan Saiki dan dia mencoba menyapanya. Namun tidak seperti biasanya yang kalau ketemu dia pasti bilang ofu. Saiki malah hanya menyapanya seperti orang normal lalu pergi. Pertama, Teruhashi berpikir Saiki pasti berimajinasi karena gak mungkin cewek cantik menyapanya duluan. Teruhashi pun mencoba lagi. Masih sama.
Tapi Teruhashi masih positive thinking bahwa Saiki masih berpikir bahwa dia hanya imajinasi. Dia pun mencoba lagi tapi dengan cara menyentuh Saiki. Namun Saiki malah menghindar dan tidak menghiraukannya. Tapi Teruhashi masih berpikir positif, di mana dia berpikir bahwa Saiki tidak akan sanggup menyentuh walaupun imajinasinya saja. Ayolah, apa gadis ini tidak berpikir kalau aku menghiraukannya, anjir. Saiki pun menghindarinya dengan kekuatan teleportnya. Tapi di sisi lain Teruhashi mengejarnya namun tidak menemukan Saiki. Dan dia berpikir bahwa dialah yang berimajinasi. Dan disinilah awal Teruhashi mulai selalu mencoba mendekati Saiki.